Garra tidak bisa tenang seharian ini. Semenjak kembali dari kantor Foster, ia jadi tidak fokus bekerja. Karena pikirannya terus terganggu dengan ingatan Mariam yang dekat-dekat dengan langit. Garra tahu itu tadi itu hanyalah sebatas pekerjaan. Namun tetap saja ia merasa terganggu. Apalagi ia sempat melihat ekspresi langit saat menatap wajah kekasihnya. Garra makin bergerak gelisah di meja kerjanya. Tidak bisa, tidak bisa. Garra harus memastikan kalau Mariam tidak akan terpengaruh oleh aktor terkenal itu. Langit, pria itu adalah saingan yang kuat. Kalau sampai dia berniat mengejar Mariam, mungkinkah? Karena tak tahan dengan pikirannya yang makin mengganggu, pria itu pun berdiri dari kursi dan bergegas keluar. Ia berpapasan dengan Lani yang sedang memegangi cangkir berisi kopi. "Garra, mau kemana?" tanya Lani. Ia bingung dengan sikap Garra yang tampak sangat terburu-buru. "Pulang," sahut Garra singkat tanpa melihat Lani. "Kau tidak jadi lembur?" seru Lani lagi. Tapi pertanyaan itu sudah tidak dijawab lagi oleh Garra. Lelaki tersebut berjalan sangat cepat meninggalkan departemen mereka. Lani menarik napas panjang. Padahal dia ikut lembur karena tahu pria itu lembur malam ini. Dan kopi di tangannya memang sengaja dia buatkan untuk Garra. Sekitar 30 menit kemudian mobil Garra sudah berhenti di depan rumah keluarga Mariam. Tadi ia menelpon Ran menanyakan keberadaan Mariam. Ran bilang gadis itu sudah ia antar pulang. Saat Garra bersiap-siap turun, ia melihat Mariam keluar rumah. Pakaiannya rapi seperti orang yang mau jalan-jalan. Mau kemana lagi gadis itu? Garra pun turun. Mariam belum menyadari keberadaannya. Gadis itu sekarang berbicara dengan satpam rumah mereka. Lalu si satpam mengangguk-angguk dan membukakan pintu gerbang. Begitu gerbang terbuka dan Mariam keluar, langkahnya kembali terhenti. Ia terkejut melihat Garra sedang berdiri tegap di depannya sana dengan kedua tangan berada dalam saku celananya dan pandangan yang tertuju padanya. Tatapan Garra tajam hingga Mariam merasa seperti tertangkap basah. "Mau kemana?" pria itu bertanya. Ia menatapi seluruh penampilan Mariam dari dekat. Gadis itu bergaya cantik sekali. Jelaslah Garra tidak suka. Gaya biasa-biasa saja Mariam sudah cantik, apalagi seperti sekarang ini. Pasti akan ada banyak pasang mata yang meliriknya. Ada Garra. Kok kamu datang ke rumah aku? Tadi katanya mau lembur. Udah balik aja sana lembur lagi. Malam ini aku nggak akan gangguin kamu dulu, nggak apa-apa ya? Seru Mariam. Tatapan Garra makin tajam. "Aku tanya kamu mau kemana? Ran sudah pulang, kamu belum bisa keluar sendirian malam-malam begitu, tidak akan aku izinkan," kata Garra lagi. Mata Mariam melebar. "Kok gitu? Kan pelakunya udah nggak ada. Aku udah aman sekarang kan Garra sayang. Lagian aku cuma mau pergi nonton konser sama sahabat aku. Sudah lama aku nggak ketemu sahabat-sahabat aku tahu karena sibuk ngejar kamu dan dilarang keluar malam. Izinin aja aku ketemu sama mereka malam ini ya," kata Mariam panjang lebar. Gadis itu lalu mendekati Garra dan bergelayut manja padanya. Ia menatap laki-laki itu dengan memelas. Ketika Garra mau berbicara, telepon Mariam berbunyi. Akhirnya ia tak jadi bicara. Ia melihat Mariam mengeluarkan ponsel dari dalam tas tangannya dan mengangkat telepon. Garra sempat melihat nama si pemanggil. Cinta. Garra ingat nama itu. Hanya nama itu yang dia tahu dari antara semua teman-temannya Mariam. Karena selain Mariam sering menyebutnya, Garra juga pernah bertemu langsung dengan orangnya. "Iya Cinta. Masih di rumah." "Apa? Kursi kita paling depan dan bersebelahan sama langit." "Kebetulan sekali."
Baik-baik, sebentar lagi aku ke sana. Tunggu aku. Garra tersentil saat mendengar Maryam menyebut nama langit. Awalnya dia tidak tega karena gadis itu terus memelas meminta izinnya. Tapi begitu mendengar nama aktor tadi, Garra langsung mengurungkan niatnya. Bunyi, konsernya bentar lagi mulai. Aku boleh pergi ya? Maryam kembali memelas. Tangannya masih setia bergelayut manja di lengan Garra. Tidak, setelah berkata begitu Garra menarik Maryam masuk ke mobilnya. Lelaki itu meminggirkan mobil ke tempat yang agak gelap, di bawah pohon besar dekat rumah Maryam. Garra, kenapa sih? Aku kan pengen nonton konser, kata Maryam sebal. Ada langit di sana, tidak boleh, kata Garra langsung. Maryam menautkan alis. Memangnya kenapa? Bagus dong ketemu sama orang yang kita kenal. Aku senang hari ini karena ternyata langit nggak sedingin kelihatannya. Dia memperlakukanku dengan baik. Kamu tahu, aku baru kali ini loh dapat model sekeren itu. Tubuh langit sempurna, jarang-jarang aku bisa bekerja sama dengan model sebagus itu badannya. Apalagi wajahnya, pahatannya itu loh benar-benar. Maryam mengucapkan pendapatnya dengan antusias. Ia tidak sadar pandangan Garra mulai menggelap mendengarnya. Pria itu kembali menatap tajam Maryam. Saat ia menaikkan wajah menatap lelaki itu, Maryam cukup bingung. Kamu kenapa? Ada yang buat kamu kesal? Kamu nggak jadi lembur karena ada masalah kantor? Dengan polosnya Maryam bertanya sambil menangkup wajah Garra. Ia sangat tidak peka kalau kekasihnya itu sedang cemburu berat karena dia memuji laki-laki lain di hadapannya. Aku tidak suka kau memuji lelaki lain di depanku, ucap Garra. Maryam berpikir sebentar. Ia menatap Garra lama. Jangan bilang Garra cemburu. Pria itu cemburu pada langit. Yes. Akhirnya setelah hampir 2 bulan ini ia bisa lihat wajah cemburunya seorang Garra. Senang rasanya. Gadis itu tersenyum lebar. Bukannya membujuk, Maryam malah kepikiran untuk lebih memanas-manasi Garra. Ia ingin tahu apa yang akan Garra lakukan padanya kalau dirinya terus memuji-muji laki-laki lain. Tapi langit memang tampan sekali tahu. Pasti semua cewek pengen dekat sama dia, bahkan pengen jadi pacarnya. Aku juga, kalau aku bertemu dia lebih dulu pasti Garra yang makin geram dipanas-panasi langsung menyambar bibir Maryam dengan bibirnya. Melu M4-nya dengan kasar. Tak memberikan jeda sedikit pun untuk gadis itu bernapas. Dia sudah sangat kesal dan ingin melampiaskan pada Maryam dengan cara itu. Tangan Garra menekan batang leher Maryam, mendorongnya ke dinding mobil dan kembali memberikan cium 4N panas yang menggairahkan. Kali ini Maryam yang kewalahan. Garra yang tadinya hanya berniat untuk mencium Maryam malah terbawa arus. Pikiran setannya kali ini tak mampu dia lawan. Ia tak bisa lagi menunda hasratnya yang tertahan. Ia bahkan tidak peduli jika mereka berada di dalam mobil. Untungnya mobil itu tak bisa tembus pandang. Sekalipun ada orang yang lewat, tak ada yang menyadari kalau ada orang lain dalam mobil tersebut. Apalagi ini malam hari dan Garra sudah meminggirkan mobilnya di tempat yang tak akan mengganggu seandainya kalau ada kendaraan lain yang lewat. Garra berhenti mencium bibir Maryam. Pandangannya turun ke bagian. Sedang napas Maryam bergerak naik turun. Serangan tiba-tiba Garra sungguh membuatnya kaget bukan main, karena tadi ia tidak siap sama sekali. Dan ciuman Garra malam ini jauh lebih berani dari sebelum-sebelumnya. Lebih kasar, dan lebih menggairahkan. Boleh. Tentu saja Maryam langsung mengangguk membolehkan. Meski dia malu. Tapi gadis itu mau. Sudah lama kan dia ingin Garra berbuat nakal padanya. Maryam penasaran dengan rasanya.
Selama ini ia berhasil membuat Garra Mendes 4H akibat permainan nakalnya. Apakah sekarang Garra juga akan menyentuh bagian sensitifnya? Nafas Mariam kian memburu. Dada polosnya naik turun. Garra sungguh membuatnya frustasi akibat semua sensasi yang ia rasakan. Garra sendiri menghentikan kegiatan yang ia lakukan dan menatap Mariam. Laki-laki itu tersenyum. Ia berhasil membuat Mariam menuju pelepasannya yang hebat, gadis itu menikmatinya. Ia tahu itu. Ekspresi Mariam adalah jawabannya. Tapi Garra tidak akan bertindak lebih jauh lagi. Cukup sampai sini dulu. Anggap saja ini hukuman atas perbuatan Mariam yang sengaja mau membuatnya cemburu. Katakan, kau masih berniat menonton konser itu? Lelaki itu bertanya. Mariam masih mengatur napasnya. Ia menatap Garra lalu menggeleng. Bagus, pria itu pun mengusap-usap kepala Mariam dan tersenyum puas. Sekarang pakai bajumu. Lalu kembali ke rumah, ganti dengan pakaian lain. Aku akan menunggumu di sini. Aku lapar, temani aku makan. Katanya lagi. Kenapa harus ganti baju? Pakai ini saja. Ucap Mariam. Garra memiringkan wajah menatapnya. Memangnya kau tidak merasa lengket? Mendengar itu Mariam barulah sadar. Oh iya benar. Tadi kan cairannya keluar banyak sekali. Ya ampun, kenapa dia tidak sadar sih? Hehe, kamu benar. Aku lupa. Katanya menyengir lebar. Ia mengikuti apa kata Garra. Memakai semua pakaiannya lagi dan bersiap-siap keluar. Tunggu sebentar ya, aku nggak akan lama. Fokus lihat ke jalan, Mariam. Garra berseru tegas karena Mariam hampir menabrak tiang listrik di depan sana. Dasar gadis itu. Garra. Mariam kembali ke mobil Garra dengan suara hebohnya. Sangat heboh malah sampai kekasihnya tersebut keheranan. Untung tak ada orang lain di sekitar sini, hanya ada mereka. Ada apa? Pria itu bertanya dengan sabar. Sifat dasarnya Mariam kan memang begitu. Jadi percuma saja dia memaksa gadis itu bersikap anggun. Garra tahu Mariam akan terlihat anggun di waktu yang pas menurut gadis itu sendiri. Kalau sama dia, jangan harap. Tapi Garra senang karena Mariam membawa suasana ceria dalam hidupnya yang kaku. Dulu Garra merasa kesepian. Yang dia utamakan hanyalah kerja, kerja, dan kerja. Namun setelah Mariam masuk ke dalam hidupnya, semuanya berubah. Hidupnya yang sepi dan hatinya yang kosong terasa jauh lebih berwarna. Kamu masih ingat Mina kan? Tanya Mariam. Alis Garra terangkat. Jelaslah dia masih ingat. Mina kan wanita yang pernah dia tolong dan istri satu-satunya kesayangan Foster. Itu loh, Mina istrinya Kak Foster, yang cantik jelita pernah ditolongin sama kamu, kakak ipar yang lebih muda dari aku. Seru Mariam lagi. Garra malah tertawa pelan mendengar penuturan Mariam. Iya aku ingat. Aku ini seorang detektif, ingatanku sangat baik. Saking gemasnya Garra mencubit pipi Mariam. Kenapa dengan kakak iparmu? Pria itu pun bertanya. Tadi mama telpon, katanya Mina mau melahirkan. Mama dan papa dari kantor langsung ke sana. Kita batal makan dulu ya. Aku harus ke rumah sakit. Kan aku anggota keluarga. Kata Mariam. Garra mengangguk. Pakai seat belt cepat. Kita ke rumah sakit sekarang. Ucap pria itu kemudian, lalu bersiap-siap menyalakan mesin mobilnya. Kira-kira sekitar 30 menit kemudian mereka sampai ke rumah sakit. Kebetulan rumah sakit tempat Mina bersalin adalah rumah sakit keluarganya Garra. Itu memang adalah salah satu rumah sakit paling bergengsi dan lengkap dalam ibu kota. Juga terkenal dengan rumah sakitnya orang kaya,
karena banyak orang berada yang datang ke sana kalau mau berobat atau sedang sakit. Pemiliknya memiliki relasi yang kuat, dan sang pemilik adalah papa dari Garra. Maryam cepat-cepat turun dan berlari ke dalam, meninggalkan Garra sendirian. Lelaki itu hanya menggeleng-geleng. Ia ikut turun tapi berjalan santai. Sebelum masuk, ia memberikan kunci mobilnya pada salah satu petugas di situ untuk membantunya memarkirkan mobil. Petugas itu tentu mengenal dia. Garra, si putra pemilik rumah sakit. Semua staf pun kenal dia. Kecuali staf baru. "Mama!" teriak Maryam kencang. Sampai-sampai beberapa orang yang dia lewati menatapnya aneh. Ada juga yang merasa terganggu. Wajar dong karena ini adalah rumah sakit bukan hutan. "Gimana Ma, ponakan aku udah lahir belum? Cewek apa cowok? Imut gak kayak aku?" Gadis itu berseru heboh ke mamanya. Saking senang dan penasaran Maryam sampai tidak sadar tempat. Mama dan papanya yang jadi merasa tidak enak pada beberapa orang yang melewati tempat itu. "Mari, jangan kencang-kencang suaranya. Pelanin, kamu gak sadar kita lagi di rumah sakit? Jangan malu-maluin gitu deh," tegur sang mama. "Hehehe," Maryam menyengir lebar. Jujur dia tidak sadar ini rumah sakit. "Gimana, udah lahir belum ponakanku?" katanya lagi. Kali ini dengan suara kecil. Pandangannya berpindah-pindah ke mama dan papanya. Ada papa. Tumben kelihatan. Nggak ngilang lagi nih," ucapnya mencolek pipi sang papa. Dia sampai bilang begitu karena papanya memang orang yang super sibuk, tiap hari pulang tengah malam, dan pagi-pagi sekali sudah pergi lagi. Untung mamanya sering sekali menemani sang papa kerja, kalau tidak ia pasti mengira papanya ada simpanan di luar sana. Lelaki tua yang biasa dipanggil Pak Anggara oleh orang-orang itu menatap sang putri gemas. "Kamu tuh ya, sifat jahil kamu gak berubah-berubah," balas lelaki tua itu. Pandangannya berpindah ke Garra yang muncul dari belakang Maryam. Tante Mia ikut melirik si detektif. Tentu dia senang melihat lelaki itu lagi. Sudah lama dia tidak bertemu sahabat lama putranya itu. Terakhir kali ketemu waktu Garra masih SMA. Akhir-akhir ini ia memang sering mendengar nama Garra lagi karena Maryam, tapi belum bertatapan muka sama sekali. "Garra." "Halo Tante, Om," balas Garra menyapa kedua orang tua Maryam sembari membungkuk hormat. Berbeda dengan Tante Mia yang langsung kenal Garra, Pak Anggara masih mencoba-coba mengingat wajah itu. "Papa masih kenal Garra kan? Itu loh, sahabat Foster dari SMP sampai SMA. Rajin banget main ke rumah kita dulu." Setelah bilang begitu, barulah Papa Maryam ingat. "Ah iya bener. Papa ingat sekarang," ucapnya. "Lah si Papa, cowok sekeren ini pakai lupa. Giliran hitung jumlah duit perusahaannya nggak lupa." Timpal Maryam, papanya melotot. Sedang Garra menahan tawa. "Garra sayang, kamu kok bisa pacaran sama perempuan modelan anak tante ini sih? Kan masih banyak yang jauh lebih cantik dan normal dari dia." Ekspresi Maryam langsung berubah. Seketika mereka lupa kalau mereka sedang menunggu lahirnya bayi Foster dan Mina di depan ruang persalinan. Hanya Garra yang sadar karena sesekali pandangan matanya tertuju ke dalam ruangan tersebut. "Ih, Mama kok gitu sih? Selalu ngatain anak sendiri," gerutu Maryam cemberut. "Loh, emang benar kan?" balas mamanya sengaja. Maryam tambah cemberut. "Kalian pacaran? Sejak kapan?" tanya Pak Anggara cukup terkejut. Ia menatap Garra lagi lama, mengamati laki-laki itu dengan saksama apakah cocok untuk putrinya atau tidak. Seorang ayah pastinya tidak akan membiarkan putri kesayangannya bersama laki-laki yang tidak baik.
Namun ia bisa merasakan kalau sahabat putranya ini, yang ternyata adalah kekasih putrinya itu adalah laki-laki baik-baik. Garra baru saja mau menjawab namun dihentikan oleh suara tangisan bayi dari dalam ruang bersalin. Maryam dan mamanya saling bertatapan, tak lama kemudian keduanya melompat gembira sambil berpelukan. Fokus papanya langsung beralih. Bayinya lahir Ma. Ponakan aku lahir. Seru Maryam girang. Tak lama kemudian dokter yang membantu Mina melahirkan keluar. Pintu ruangan terbuka lebar. Maryam, kedua orang tuanya dan Garra bisa melihat Foster dan Mina yang kini telah menggendong bayinya. Terpancar kebahagiaan di wajah pasangan itu. Selamat, cucu perempuan kalian lahir dengan sehat, kata dokter yang keluar tadi. Tuan Anggara dan istrinya tampak sangat senang. Maryam, jangan ditanya lagi. Kita bisa masuk ke dalam kan dok? Tanya Tante Mia. Bisa, tapi tidak bisa lama-lama. Ibu dan anak harus istirahat. Makasih dokter, kata Tante Mia lagi. Sang dokter mengangguk, melirik Garra sebentar dan langsung mengenali lelaki itu. Dokter tersebut membungkuk hormat ke Garra, sebelum melangkah pergi dari situ. Papa dan Mama Maryam sudah masuk duluan ke dalam. Garra yang hendak ikut masuk ditarik sebentar tangannya oleh Maryam. Kamu pengen punya bayi juga? Goda Maryam hingga membuat Garra terbatuk-batuk. Ayo masuk, ujar lelaki itu jadi salah tingkah akibat perkataan Maryam.